Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Priyanti 195102991 dan rekan saya Eko Setio Murni 195103706. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan topik ke-9 yang berjudul Upaya untuk mengatasi kendala supervisi pembelajaran. Sebelum masuk ke permasalahan tentang kendala supervisi pembelajaran, ada baiknya kami utarakan tentang pengertian dari supervisi pembelajaran. Pengertian dari supervisi pembelajaran berasal dari etimologi supervisi yang berasal dari kata supervision yang terdiri dari kata super dan vision. Jadi secara etimologis supervisi artinya adalah penglihatan dari atas. Sedangkan kalau dijabarkan, supervisi pengajaran merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi sekolah, dalam hal ini kepala sekolah atau pengawas, sebagai supervisor untuk membina, membimbing, dan mengarahkan guru-guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran di kelas agar lebih baik. Menurut Abdullah dan Sugeng 2020 halaman 20, supervisi pembelajaran atau supervisi akademik yaitu supervisi yang menitik beratkan pada pengamatan supervisor terhadap masalah akademik atau hal yang berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Ada lagi yang berpendapat bahwa supervisi akademik adalah suatu kegiatan terencana yang ditujukan kepada sekolah dengan membantu para guru melalui dukungan dan penilaian proses mengajar. Ada juga pendapat bahwa supervisi pembelajaran adalah suatu usaha pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan pengelola pembelajaran, baik itu guru, kepala sekolah, serta tenaga kependidikan lainnya. Supervisi akademik ini dilakukan untuk mengetahui guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kepala sekolah dapat mengetahui kompetensi dari kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran dari masing-masing guru melalui kegiatan monitoring, pemantauan, dan pengawasan pembelajaran di kelas. Sedangkan hasil pemantauan tadi atau yang disebut dengan hasil supervisi digunakan untuk menyusun program tindak lanjut supervisi berikutnya. Program tindak lanjut tersebut diberikan kepada semua guru, baik yang sudah berkinerja tinggi maupun yang masih memerlukan pembinaan dan pengawasan secara intensif. Kompetensi supervisi kepala sekolah berdasarkan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 ada diantaranya yaitu 1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru tersebut dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Di dalam supervisi akademik terdapat permasalahan yang muncul. Di antaranya terdapat permasalahan atau problem secara internal, datang juga problem secara eksternal. Problem dari internal di antaranya bersumber dari SDM guru. Yang kedua bersumber dari SDM pimpinan lembaga pendidikan. Yang ketiga bersumber dari SDM anak didik. Sedangkan problem dari eksternal diantaranya ada struktur organisasi pengawas,
pola pengawasan, kompetensi pengawas. Kita bedah satu persatu. Problem internal biasanya masalah yang timbul dari dalam, di antaranya dari sumber daya guru. Maksudnya gimana? Maksudnya sering atau banyak kita temui para guru yang merasa memiliki otonomi untuk melakukan apa saja tanpa merasa perlu disupervisi. Mereka menganggap bahwa supervisi hanya merupakan intervensi dari kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, atau yayasan sekolah. Mereka tidak mau ada intervensi semacam ini. Sehingga hal ini menjadi problem bagi para supervisor untuk melakukan pengawasan karena kurang mendapat respon dari guru. Berikutnya, problem dari SDM pimpinan lembaga pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah yang merasa memiliki otonomi dia bisa melakukan apa saja dalam lingkung sekolahan tanpa merasa perlu melakukan supervisi atau memperoleh supervisi, karena dia sudah merasa memiliki otonomi. Demikian juga pengawas dan yayasan juga merasa bahwa guru atau kepala sekolah telah memiliki otonomi dan dianggap tahu apa yang harus dilakukan, sehingga ada semacam pembiaran atau sudah merasa itu sudah tanggung jawabnya dan saling percaya begitu, sudah merasa percaya terhadap kepala sekolah sehingga tidak pernah melakukan supervisi. Yang berikutnya problem internal dari anak didik itu sendiri. Biasanya dari dalam sekolah kalau terlalu banyak murid, maka murid-murid itu kurang minat dalam belajarnya dan kurang berinisiatif dan bekerja. Kenapa? Karena terlalu banyak siswa, jadi kurang perhatian dari guru atau yang lainnya yang ada di lingkungan pendidikan. Sedangkan problem eksternal itu bisa datang dari struktur organisasi pengawasnya tadi. Maksudnya kondisi yang masih dirasakan oleh para guru dan kepala sekolah adalah bahwa jabatan pengawas sekolah seolah-olah dianggap jabatan senioritas, sehingga dianggap memiliki kekuatan yang lebih. Hal ini bisa menimbulkan rasa cemas terhadap guru atau kepala sekolah yang didatangi oleh pengawas. Tapi ada juga sebaliknya, yang masih ada yang beranggapan bahwa pengawas itu lebih rendah daripada kepala cabang dinas pendidikan dan pengajaran. Jadi mereka lebih tidak begitu antusias terhadap kedatangan pengawas. Yang berikutnya yaitu pola pengawasan. Sebagian guru mengatakan bahwa pola pengawasan yang ada pada saat ini kurang memuaskan karena masih ada pengawas yang masih kurang sesuai dengan bidangnya, kurang memahami tugasnya, dan kurang menguasai materi. Misalkan dalam hal ini ada pengawas yang backgroundnya adalah non eksak tapi mengawasi guru-guru yang eksak. Ini kan kurang pas juga. Tidak berbeda dengan pandangan para guru, kepala sekolah juga menyatakan pada pengawasan saat ini masih kurang memuaskan. Berikutnya tentang kompetensi pengawas. Ini juga punya pengaruh terhadap problem eksternal. Kompetensi pengawas diharapkan lebih
atau lebih mumpuni atau lebih berkompetensi begitu. Kalaupun minimal ya sesuai bidangnya. Upaya dalam mengatasi supervisi pembelajaran. Alternatif masalah kompetensi guru. Guru-guru sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam usaha memperbaiki pengajaran seperti merumuskan tujuan, merumuskan masalah dalam memilih metode mengajar, dalam menggunakan sumber belajar, bisa juga memilihnya, juga masalah dalam membuat dan menggunakan alat peraga, masalah dalam merencanakan program pengajaran, dan masalah dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Alternatif masalah pola pengawasan. Kepala sekolah harus mampu mengadakan supervisi dengan mengembangkan teknik yang tidak menimbulkan kecemasan, sehingga tercipta hubungan interpersonal antara kepala sekolah dengan guru untuk saling memberi jalan keluar. Alternatif masalah struktur organisasi pengawas, yaitu supervisor dapat membantu dan menyediakan atau memberikan contoh-contoh model-model pengajaran yang dipandang efektif kepada guru. Yang kedua, supervisor seharusnya bisa menciptakan iklim organisasional yang terbuka yang memungkinkan pemantapan hubungan yang saling menunjang. Alternatif masalah peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan usaha mengantisipasinya atau mengatasinya dengan cara yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, pengolahan data, yang ketiga, diagnosis, keempat, prognosis, kelima, treatment, dan keenam, evaluasi. Kesimpulan kami, upaya dalam mengatasi supervisi pembelajaran bisa ditempuh dalam beberapa step atau langkah, di antaranya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan supervisi di sekolah, ada kompleksitas tugas manajerial seorang kepala sekolah yang terlalu banyak. Yang kedua, kurangnya persiapan dari guru yang disupervisi. Ketiga, unsur subjektivitas dirasa masih tinggi. Yang keempat, sering dilakukan pergantian kepala sekolah. Yang kelima, sarana dan prasarana yang terbatas. Keenam, kurangnya disiplin guru. Ketujuh, masih kurangnya pengetahuan guru tentang pengelolaan proses belajar mengajar yang efektif. Alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut bisa dilakukan dengan cara, yaitu kalau kepala sekolah terlalu banyak tugasnya, dia bisa melakukan pendelegasian wewenang oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior. Maksudnya membentuk tim asesor. Jadi kepala sekolah bisa mendelegasikan wewenangnya sebagai supervisor kepada asesor tersebut, sehingga agak mengurangi pekerjaannya. Yang kedua, pemberian motivasi kepada para guru akan pentingnya supervisi pendidikan. Ini juga penting karena banyak juga guru yang tidak tahu apa fungsi dari supervisi. Ya, padahal supervisi itu penting sekali karena bisa untuk sebagai acuan, untuk dipakai sebagai refleksi terhadap proses pembelajarannya yang sudah, sehingga bisa untuk meningkatkan lebih intensif, lebih bisa meningkatkan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih mengenal kepada peserta didik. Yang ketiga, dilakukan pembinaan oleh kepala sekolah kepada guru-guru senior yang ditunjuk sebagai supervisor dan membentuk tim penilai supervise, atau maksudnya di sini yaitu memberi pembinaan kepada para
supervisor atau asesor ya. Asesor yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah tadi secara berkala diberi pembinaan. Yang berikutnya, dilakukan koordinasi secara intens kepada seluruh elemen sekolah. Ini juga perlu. Berikutnya, mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai. Penting sekali sarana dan prasarana dalam pembelajaran ini, karena tanpa ada sarana dan prasarana kurang maksimal. Misalkan guru mau menerangkan materi yang menggunakan gambar atau sesuatu yang di luar buku, tapi di kelas itu atau di sekolahnya nggak punya LCD atau laptop ya, sehingga pembelajaran ya hanya sekitar klasikal seperti itu. Hal ini juga bisa pengaruh terhadap hasil pembelajarannya yang kurang maksimal. Berikutnya, menerapkan disiplin terhadap tata tertib guru. Hal ini juga perlu karena segala sesuatu pekerjaan tanpa diawali dengan kedisiplinan, hasilnya juga tidak maksimal. Yang terakhir yaitu mengadakan evaluasi ketenagaan. Maksudnya di sini memberi penguatan, memberi evaluasi kepada seluruh tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu, baik itu gurunya maupun staf TU maupun tenaga-tenaga yang lain yang semua itu saling berkaitan. Itulah dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Mungkin banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.